Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya dari peserta PBG dalam jabatan kategori 1 Bahasa Jawa UNS tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada hari Jumat tanggalnya 30 September 2022, dan di situ kami memperoleh materi tentang wawasan kebinekaan global melalui aplikasi Zoom. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa itu wawasan kebinekaan global. Kebinekaan global. Yang pertama, memahami pentingnya menerima perbedaan. Kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti semua berbeda. Entah itu wajah, entah itu sosialnya, semua itu beda. Di sini kita harus menerima perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan itu akan memecah belah kebersamaan kita. Entah itu suku bangsa, entah itu agama, entah itu ras, dan lain sebagainya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari zaman dahulu kita itu berpindah-pindah, termasuk di sekarang. Kita tahu di daerah Jatiroto tempat kita tinggal, orang tua kita, saudara kita akan bermigrasi. Kita ke Jakarta, di kerja pabrik, ke Kalimantan, dan di sana akan bertemu dengan suku-suku bahasa yang lain. Itu bermigrasi. Nah, selama berapa abad manusia dan berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan secara damai. Itu. Jadi dari banyaknya suku jangan sampai memecah belah persatuan kita. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Itu. Dan kita harus mengakui bahwa kita sangat beragam sekali. Orang tidak mungkin kita itu akan disamakan, tidak mungkin. Apapun itu kita tidak akan mungkin sama. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain itu. Kalau kita memahami keragaman, berarti kita akan berempati kepada budaya-budaya orang lain.
entah itu budaya Cina, entah itu budaya Sunda, entah itu budaya Batak, Madura, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas itu. Wong sing milih seragam apa dipadane, kemungkinan pandangannya akan sempit, akan terbatas. Tuh. Lanjut lagi, jenis-jenis kerentanan dan implikasi yang terhadap kebinekaan. Yang pertama adalah banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran, itu di luar negeri. Tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Ada orang kulitnya hitam didiskriminasi, orang Cina didiskriminasi, itu dikucilkan. Terus ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan etnis Buddha di Thailand yang didukung pasukan keamanan Myanmar. C. Kaum perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan itu karena perempuan adalah kaum yang sangat rentan sekali. D. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan melakukan 4 keterampilan berikut baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakatnya. Yang pertama adalah kreativitas. Nomor 2, berpikir kritis. 3, berkomunikasi. 4, kolaborasi. Ada 4. Contoh tindakan praktek kebinekaan. Yang pertama, kita berteman di luar negeri, misalnya dengan chat dan FB. Contoh yang ketiga, contoh tindakan praktek kebinekaan. Yang pertama, kita berteman dengan orang lain, orang luar negeri, misal dengan chat dan FB. Yaitu di FB kita itu berteman dengan orang seluruh dunia bisa. Nah itu tindakan praktek kebinekaan. Kita tidak mungkin hanya dari satu agama, dari satu suku dan dari satu ras. Di FB itu semua bisa masuk dan tidak ada yang menghalang-halangi. Nomor 2, adanya ekspor impor. Itu dari kita juga mengekspor juga mengimpor. Kalau kita tidak mengimpor dan mengimpor, kita tidak bisa hidup. Sekali lagi, dengan adanya keragaman itu kita bisa kuat dan kita bisa hidup. 3, pertukaran pemuda dan pelajar. Dari luar negeri biasanya itu belajar tentang Indonesia, dan Indonesia ada juga mengirim ke luar negeri untuk belajar di luar negeri. 4, pengiriman misi kemanusiaan ke daerah konflik. Ya, di mana ada konflik, pasti Indonesia tidak tinggal diam. Kita juga mengirim tugas-tugas ke sana. Dan di sana dari semua dunia, dari semua negara, dari semua etnis, golongan apapun itu menjadi satu untuk misi kemanusiaan. Nomor 5, pemberian bantuan ke negara lain yang sedang dilanda bencana. Itu di negara manapun sekali lagi tidak memandang itu apa kalau sudah terjadi bencana. Semua pasti membantu. Di Indonesia ada kemarin letusan Gunung Merapi, ada tsunami, itu dari semua negara juga membantu di negara kita. Nah, 6, pengiriman misi kesenian dan kebudayaan ke luar negeri itu. Dari kita juga mengirimkan beberapa misi kesenian, wayang, reog, dan lain sebagainya. Di samping itu, sebaliknya di luar negeri juga pengiriman misi kesenian ke Indonesia. Jadi kita tahu tentang kebudayaan luar negeri dan luar negeri juga tahu tentang kebudayaan kita. Kebinekaan Indonesia, kita masuk ke negara kita. Makna toleransi dan cara mempraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi. Ya, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Contoh prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, di Papua Barat, di Papua, panitia perayaan hari besar umat Kristen adalah umat Islam, dan begitu juga sebaliknya. Itu di sana toleransi sangat kental sekali di daerah Papua Barat. Nomor 2,
Gotong royong saling membantunya umat Kristen saat umat Islam membangun masjid. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang Islam membangun masjid, orang Kristen juga membantu. Kalau umat Kristen membangun gereja, sebaliknya umat Islam juga membantu. Terus nomor 3, pernikahan antar suku di Indonesia banyak sekali terjadi. Orang Jawa dapat orang Sunda dapat orang Jawa, orang Jawa dapat orang Batak, Kalimantan, orang Bali, dan lain sebagainya. Itu penyebab kerentanan akan kebinekaan ini. Intoleransi, kalau tadi toleransi. Intoleransi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan sara. Kita ingat waktu pertempuran di Kalimantan antara antara Madura dan Sampit, banyak sekali yang korban jiwa. Itu namanya intoleransi. Itu ada 98 Cina di Indonesia, itu juga intoleransi. Itu terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atau hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Itu di Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Nomor 2 adalah radikalisme. Kita banyak mendengar tentang radikalisme. Adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan. Negara, Kesatuan Republik Indonesia itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. 3. Nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila yaitu: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Gotong royong dan 6. Kebinekaan global. B. Cara mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, SMP, siswa SMP Kristen berkunjung ke SMP Muhammadiyah. 2. Dalam satu kelompok belajar ditempatkan anak-anak yang berasal dari daerah yang berbeda. Berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama adalah ragam identitas diri. Identitas kita sangat beragam. Entah itu jenis kelamin, entah itu ayah, entah itu rumah, entah itu daerah. Itu. 2. Setiap orang punya banyak identitas itu. Identitas si A berasal dari sekolah B, si C berasal dari sekolah A, si D berasal dari desa A. Banyak sekali identitas. 3. Kemungkinan kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang lain. Sukunya sama tapi agamanya beda. Itu. 4. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah, jenis kelamin. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan diubah. Nomor 5. Identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung, kemungkinan dengan masalah keyakinan. Contoh sikap melasaseng pada diri sendiri. A. Mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. B. Sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa harus menghakimi. C. Memperluas kesadaran dan mengakui bahwa setiap orang memiliki masa dan pengalaman sulit. Menuju sekolah damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan. Dengan demikian resiko menjadi lebih kecil. 2. Apa itu sekolah damai? Sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah damai,
kebijakan interaksi, promosi, dan partisipasi. Dasar sekolah damai itu di pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas. Kerentaan perundang-undangan di sekolah, bullying secara sosial antara si kaya dan si miskin, dibully. Nomor 2, bully secara fisik, kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus. Bullying secara verbal dan cyberbullying. Itu biasa. Ciptakan sekolah damai. Stop bullying, ciptakan sekolah damai. Stop bullying, ciptakan sekolah damai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau